Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tutorial perbaikan power supply yang nyetrum ya. Nah, sebelumnya saya membeli power supply ini buat CCTV ya. Saya beli secara online. Jadi ketika saya gunakan di DVR-nya ternyata ada arus yang bocor dan mengakibatkan strom. Nah, ini pada saat pembelian dan saya bongkar, saya juga videokan karena rencana sebenarnya mau saya balikin ke pembelinya, saya rektur. Cuma karena responnya kayaknya kurang, daripada saya menunggu dan malah biaya bolak-balik untuk balikin barang agak ribet, akhirnya saya putuskan saya bongkar sendiri rencana ya. Di rencana tadi kemarin saya tuh beli dua ceritanya, beli dua, satunya bermasalah dan satunya normal ya. Nah, ini saya praktekkan lagi untuk saya pastiin apakah benar-benar nyetrum. Saya pasang kembali untuk kabel arus listriknya yang 220, terus saya pasang juga kabel untuk arus yang 12 volt. Nah, pemasangannya seperti ini ya. Nah, ini sudah benar nih pemasangan seperti ini. Pemasangan sendirinya sudah betul-betul benar. Nah, ini bagian sini nih yang nyetrum kemarin ya. Bagian sini yang nyetrum, harusnya nggak nyetrum itu. Nah, ini saya coba colokin lagi apakah masih nyetrum atau sudah tidak nyetrum. Nah, ini kita ceknya kita pegang aja karena alatnya belum lengkap. Nah, di bagian ini masih nyetrum. Nah, ini masih ada arusnya, ini nyetrum ya. Harusnya dipegang tangan tuh nggak nyetrum itu. Nah, ini posisi nyala dan tercolok dengan arus listrik ya. Pemasangan sudah benar, tapi kenapa bagian bodi ini nyetrum nggak bisa dipegang. Nah, ini kondisinya masih segel ya ini ya. Nah, nanti kita akan buka segelnya, lalu kita cek bagian dalamnya apa yang menyebabkan arusnya bocor sampai ke bagian main yang 12 voltnya. Ini ada sekitar 3 baut yang harus kita lepas ya. Tadi di depan, di belakang, terus baut yang di samping itu masih ada baut yang tertutup oleh stiker. Nah, jadi yang satu baut tertutup stiker itu harus kita buka. Seperti ini dalamannya ya, nanti kita cek. Nah, untuk melepas PCB-nya kita juga akan lepas baut yang di dalam, nah ini nih yang saya maksud, baut yang tertutup stiker ini kita lepas, kita kendorin aja. Nah, ini bisa terlepas. Nah, langsung kita cek jalurnya ya, jalur yang mainnya 12 volt itu kenapa bisa nyetrum. Nah, itu ada komponen yang mati atau short. Nah, ini jalur-jalurnya seperti ini. Kita cari aja komponen yang menyambung ke arus main 12 volt yang jalurnya ada tahanan ke tekanan listrik. Nah, di sini terlihat ada komponen seperti ini. Ternyata ada solderan kaki yang menjemper kedua kaki. Nah, ini nih. Ini kedua kaki komponen ini kenapa bisa terjemper ini ya? Karena ada timah yang numpuk di situ, sehingga komponen ini menyebabkan arus yang langsung ke main 12 volt. Jadi awalnya sih komponen ini mau saya copot, ternyata
hanya hanya jumper timahnya ini yang mengonekin. Untuk komponen yang satunya ini tidak ada jumperan ini, jadi ini kemungkinan kesalahan dari perakitannya, ada timah yang menempel di kaki komponen sehingga arusnya melompat ke main yang 12 volt. Ini kita copot aja jumperannya untuk timahnya yang menempel dengan solder. Nah, kita tunggu soldernya agak panasan, langsung kita copot saja timahnya. Kita akan menggunakan penyedot timah ini ya. Kita bersihin dulu ujung-ujungnya karena solder ini juga lama nggak dipakai ya, nanti untuk melepasnya gampang ya. Kita tes, soldernya sudah panas ya, jadi kita langsung lepas jumperan timah tersebut. Nah ini komponen yang ini nih, timahnya menjumper. Nah, semoga masalahnya hanya ini. Nanti kalau ini sudah saya copot masih nyetrum ya, kita cari komponen apa lagi yang membuat arusnya bocor. Semoga aja hanya komponen ini, jadi masih bisa kita pergunakan. Jadi untuk masalah yang agak mudah atau agak simpel ini, kita tidak perlu ribet-ribet untuk servis besar. Kita hanya menghilangkan jumper tetesan timah yang mungkin dari perakitan pabriknya ada kesalahan, sehingga jumper timahnya menempel di kedua kaki komponen ini. Kalau untuk cara lain biasanya langsung dibuang juga nggak masalah ini. Nah ini kita coba, kita pegang. Nah ini udah nggak nyetrum. Nah ini bisa dipegang sekarang ya. Nah ini sudah dipegang dengan kondisi nyala, berarti udah nggak nyetrum nih. Nih kondisi nyala, ini kita pegang bisa. Sebelumnya nggak bisa itu, kita setrum kalau pegang itu, dan bahaya. Nah cukup simple dan tidak perlu kita retur, daripada kita biaya lagi buat ngirim barang, makanya kita bongkar sendiri aja. Ini udah nggak nyetrum ya, aman, ini udah aman. Nah setelah aman, kita tes juga tegangannya masih normal nggak 12 volt ya. Kita pakai alat pengukur tegangan. Ambil dulu alatnya. Nah, tegangan ini kita cek tegangannya masih 12 volt atau tidak. Ya ini masih menunjukkan 12 volt ya, 12 nya angka 12 nya ini tegangan 12 volt. Oke, berarti udah oke, dan kondisi sudah tidak nyetrum lagi. Nanti kan kita gunakan di DVR CCTV. Oke, sekian video saya. Ini akan saya rakit kembali dan akan saya pasang nanti. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Bila ada yang menemukan kondisi body power supply nyetrum, bisa dicek dulu komponen tersebut agar tidak menyetrum. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe. Nantikan saya buat video-video tutorial lainnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.